bakal terjadi pertarungan penuh gengsi, penuh dinamika, dan tidak selalu linier dengan yang ada di Pilpres kemarin. Baik Golkar dan PDIP akan berebut pengaruh itu nanti. Halo, hadir kembali bersama Ngompol dengan Om Begawan. Hari ini saya mau ngulik-ngulik tentang calon nanti yang jadi ketua DPR. Kalau kemarin Mbak Puan ini. Nah, ini salah satu isu menarik yang bakal kita dengar dan kita lihat. Ini pertempuran Golkar melawan PDIP untuk menentukan ketua DPR RI. Mau bagaimanapun, kedua partai inilah yang sekarang unggul dalam dua versi. Dua versi ini baik hitung cepat alias quick count. Tapi juga belum hitung nyata loh atau real count yang versi KPU nanti masih nunggulah beberapa minggu lagi. Nah dengan demikian, keduanya diprediksi akan bertempur mati-matian ini guna mendapatkan posisi ketua DPR. Nah posisi ini jelas posisi yang menguntungkan, yang menentukan bagaimana arah legislasi kita nanti. Bonek mung koyokur anak-anak. Muka-muka besok tidak, muka-muka DPR besok tuh kendel-kendel. Orang mung yes nggih, setuju. Lah perebutan ketua DPR besok tidak akan mengulang pleno tahun 2019. Mengapa? Partai oposan hanya ada dua, serta perolehannya tidak signifikan, yang bikin tambah ramai dalam perebutan ketua DPR RI. Nah, dua partai ini beda koalisi. Nah, otomatis ini pertempuran atau pertarungan dua gengsi. PDIP tentu tak mau mudah menyerah loh. Oh, iya, ingin revenge atas kekalahan Pilpres. Nah, sedangkan bagi Golkar, dia berkeinginan mengamankan pemerintah. Yolah, ya balas budi, saling menjaga, benora kelipuk. Ya jika pimpinan eksekutif dan legislatif beda kubu, maka yang diuntungkan adalah rakyat harusnya. Wakil-wakilnya bakal selalu bersuara. Bila ada hal-hal yang dilakukan eksekutif tidak genah atau merugikan rakyat, tidak berpihak kepada rakyat, DPR teriak. Nah, tapi pada pemilihan ketua DPR besok, kira-kira loh ini, Golkar jelas sangat berkepentingan. Mereka sudah tak punya kader untuk dicapreskan dan dicawapreskan yang kemarin kalah karo cah cilik. Kalah, ngalah, apa wedi, apa takut, apa tersandera, saya nggak tahu. Apa mereka rela melepas posisi ketua DPR juga? Yo kita, ora lah. Itu partai Ciami kok Golkar tuh. Partai yang tidak pernah kalah itu dari dulu. 32 tahun berkuasa dulu, tambah reformasi, masih selalu di pemerintahan. Makanya bakal terjadi pertarungan penuh gengsi, penuh dinamika, dan tidak selalu linier dengan yang ada di Pilpres kemarin. Baik Golkar dan PDIP akan berebut pengaruh itu nanti. Kira-kira begitu ini pengamatan Begawan ini. Menarik dukungan partai lain itu pasti. Ngopi bareng rebukan. Merayu sana, merayu sini, konsultasi sana, konsultasi sini, supaya partai bisa dia rangkul untuk berebut kursi ketua DPR. Nah, partai Golkar diperkirakan akan menurunkan Bambang Susatyo. Pasti ini. Sedangkan PDIP kayaknya masih mengandalkan Puan Maharani. Pemilihan ketua DPR bisa berlangsung musyawarah. Namun sepertinya itu tidak akan terjadi. Orang mungkin ya, yang bakal tersaji besok pemilihan ketua DPR dengan cara voting atau pengambilan suara. Nah, posisi perolehan suara sementara sampai saat ini masih dipimpin oleh PDIP. Nek mereka sepakat konsisten dan tetap memperjuangkan rakyat. Nek mung doar golek-golek ya mbuh. Wong politik kok. Nah, berdasarkan data Realcon KPU yang bisa kita akses di website, data yang sudah masuk mencapai 65%. PDIP masih berada di urutan pertama, masih unggul, mendapatkan 16,39% suara. Diikuti Golkar meraih 15%.
Lah di posisi Gerindra itu 13,3%. Ya, misalnya dukungan perebutan ketua DPR seperti posisi Pilpres, pasti Golkar akan memenangkan dengan mudah. Tapi apakah PKS, Nasdem, dan PKB mau juga ikut dalam pertarungan pimpinan DPR? Bila mereka bergabung ke PDIP dan P3, otomatis koalisi PDIP bisa memenangkan perebutan kursi DPR lagi. Ya hanya saja kita tahulah, Surya Paloh sudah ditemui oleh Presiden Jokowi. Nek orang nurut repot. Dan PKB sudah membuka komunikasi dengan Gerindra. Ini dua partai ini orang kok enggak punya gens oposisi. Enggak, ini enggak tahu ini. Pengennya ya sana. Nah, Sandiaga Uno, salah satu dewan pakar juga menyatakan membuka diri mendukung pemerintah dari P3 ini. Lah pada saat seperti sekarang ini, mestinya agenda politik harus tetap jalan. Partai politik kita itu secara genetika itu bukan oposan, melainkan dilahirkan oleh kekuasaan. Makanya bila berada di luar kekuasaan, mereka terlihat seperti tersiksa dan merana. Tidak biasa makan nasi dengan garam. Mereka itu. Lah PRD aja itu yang dilahirkan dari rahim perlawanan Orde Baru. Ya sudah lama mati. Para aktivis yang ini tak lagi kritis, bahkan banyak yang ikut di ketiak penguasa. Nggak konsisten. Berarti mereka mau etok-etokan dulu melawan pemerintah itu. Melawan penguasa Orde Baru itu. Bareng entuk kuasa ya lali. Ya salah satunya Budiman Sujatmiko. Nah PKS 10 tahun terakhir ini juga ada di kubu oposisi. Dan 5 tahun ke depan kemungkinan juga akan bersama PDIP. Nah, sayangnya genetika politik keduanya tidak seiring sejalan. Ini payah ini. Kalau PDIP itu nasionalis sejati, kalau PKS simbo gitu loh. Ini nggak bisa gathuk, tapi semoga politik bisa menggathukkan mereka untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, akibatnya banyak pengamat menyatakan oposisi meski kuat, ini tak akan bergandengan tangan, harus kuat. Nah, Bung Kawan sih menilai, ini menurut Bung Kawan ini, meski pendukung Anies Caimin ada 3 partai, namun bau-baunya oposisi hanya PKS saja. Nasdem dan PKB diragukan berada di luar pemerintah. Mereka juga politik atau partai politik yang tidak tahan makan nasi dan garam. Maunya iwak pitik sambal goreng. Tidak mau mereka, tidak mau rekoso. Lah, ada di PDIP dan P3. Ini yang masih gojak-gajek, ragu-ragu. Belum kuat pendiriannya ya P3. Ini P3 itu belum nyenyak tidurnya ini. Bisa masuk apa enggak ke Senayan saja ya buan. Malah sekarang suara PSI yang terus-menerus naik. Kayaknya kesebul gitu, sudah 3% sekarang. Garek nyelingkrik lagi itu 4%. Belum bila PSI masuk Senayan. Wes, pemerintah menangan oleh kubu Prabowo Gibran, ketua DPR dipegang Golkar, ngalamat suara rakyat makin tenggelam. Rakyat yang akan menanggung risikonya. Kondisi itu jelas beda dengan tahun 2019. Saat mayoritas partai dukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa? Soalnya Pak Jokowi belum berubah. Masih benar-benar mikirin kita rakyatnya. Nek saiki mbah Pak Jokowi juga berubah, sisan Prabowo dan Gibran. Lah sekarang beras sudah naik. Bos mau dicabut rencananya. Peltra ditembus nanti. Subsidi BBM kita nggak tahu. Wah, piye rakyat mau apa? Emangnya yang rekoso kita? Semuanya, termasuk pendukung-pendukungnya Prabowo. Sekarang atau cara pemerintah sudah ganti. Wakil rakyat juga dikuasai oleh kubu sono. Ibarat kayak kembali ke suasana 2004. Waktu Pak BY menang itu. PDIP waktu itu oposisi. Lumayan juga perlawanannya. Tapi PKS ada di koalisi Pak SBY JK. Nah sekarang PKS juga di luar ini. Jadi kekuatan untuk menyoroti ke pemerintah lumayan punya taji, punya siung gitu. Neng anu loh. Ini masalahnya gini nih. Bung Fahri Hamzah ikut gelora dukung Prabowo Gibran. Ya semoga lahirlah kader-kader baru PKS yang kayak Bung Fahri. Gak hanya kritiknya yang tajam namun juga bisa konsisten. Konsisten itu berat. Konsisten itu mahal harganya. Saya lihat banyak politisi-politisi yang konsistennya itu renek. Wah, Inggris ngerti ribuan, ratusan ribu langsung imane jadi imin.
Geletak, gitu aja. Banyak itu. Lah di PDIP, meski ditinggal Bang Ara sama Bang Budiman, Begawan bilang begini, bukan buat menghibur diri loh ini. Tapi menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Rakyat harus paham dan sadar, ada banyak hal yang kelak harus diperjuangkan sendiri oleh rakyat. Kita tak lagi ngandelin belas kasihan pemerintah besok itu. Perhatian atau kepedulian mereka, kita tidak mengandelin mereka. Setidak-tidaknya, naiknya harga beras. Bentar lagi puasa loh ini. Jadi uji coba ini. Ngetes kita ini kembali ngurusi hidup kita sendiri. Nah kadang pada ngelihat sikap Om Begawan begini nih. Ngelihat saya ini. Katanya saya ini nanti, wah Om Begawan mau nyinyir ini. Provokasi ini. Om Begawan sakit hati? Enggak. Atau mungkin kecewa jagoannya kalah. Lah oposisi mesti mulai bersuara sekarang. Bersikap mendesak pemerintah. Ikut memperhatikan. Makanya suara di DPR harus dikuatkan. Mereka nggak boleh diam saja. Ada yang bilang loh, teruskan konten sampai pelantikan Prabowo Gibran kelak. Lah jangan pada sama Om Begawan nih. Kayak pendukung ngelasteri, jok ngelokro. Om Begawan konsisten, Bung. Orang mumet. Bahkan stres dan tertekan, enggak. Kita enggak cari duit nih. Kayak kita itu menyerahkan nilai-nilai kebenaran. Konsisten. Nah, kalah menang biasa. Mesti disikapi dengan wajar. Dengan berbesar hati. Lah bisa jadi Tuhan memberikan hikmah atas ini semua yang kita alami. Lah wong kalah aja itu loh. Kemarin tuh teman saya Mas Alip masih bolehin Begawan ngonten sebanyak-banyaknya. Fevernya juga masih lumayan juga. Kalah menang Pilpres itu biasa loh. Ya memang sih ada dampaknya dalam kehidupan kita. Cuma bahagianya Om Begawan atau meski Pak Ganjar nggak menang, yang merasakan berat melewati hari-hari 5 tahun mendatang itu ya termasuk 58% pendukung mereka. Kita kan gari bilang, rumah sana beras bunda mereka beli bisa dengan harga murah. Pendukungnya Pak Ganjar mahal, ya enggak, sama saja. Nek utang negara makin tinggi, karena kemarin kabarnya ratusan triliun untuk memenangkan Pilpres. Apa anak cucu pendukung Prabowo Gibran juga tidak ikut nanggung? Iya ikut nanggung. Makanya Pilpres wis berlalu. Wis rasah sepaneng. Wis rasah penuh tekanan. Rasah ece-ecean. Mari tertawakan saja perkembangan politik yang ada di sana. Kalau kita paham tentang politik, apa itu politik, maka kita sebenarnya hanya akan tertawa. Terbahak-bahak. Inilah Om Begawan. Ngopi nih politik. Salam. Sampai jumpa.